Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya menyapa juga setiap pemirsa dari live streaming, pemirsa yang setia ataupun yang mungkin baru hari ini live streaming melihat melalui on air. Sudah ini merupakan satu misi ya yang Tuhan juga perintahkan untuk kita boleh pergi menjadikan seluruh bangsa menjadi murid Kristus, termasuk juga melalui teknologi jarak jauh. Saudara sekalian, pada bulan Maret ini Pak Hani sebagai gembala memberikan subtema yang indah, Aim Higher, ya, untuk mendukung satu tema tahunan tahun 2015, The Year of Living Victoriously. Saudara, ketika saya memeriksa kata aim, dari bahasa Inggris artinya adalah sasaran. Dan ternyata saudara, istilah aim ini dipakai salah satu adalah di dalam keterampilan atau olahraga menembak. Di mana diartikan ketepatan di dalam menembak. Semakin tepat aimnya, semakin tepat sasarannya, maka akan semakin sedikit peluru yang dikeluarkan dalam menjatuhkan lawan. Saudara, yang penting bukan senapannya mahal, bagus, canggih. Tetapi saudara sekalian, sasaran yang jelas. Yang hari ini saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Menjadi faktor yang mendukung. Saya membaca saudara bagaimana ketika seseorang akan menembak kepada sasaran. Maka faktor pendukungnya adalah mata dan syaraf yang baik. Ya, kalau sudah matanya kero, waduh ya, lihat sini agak miring, nah sasarannya tidak tepat. Atau saudara sekalian mungkin punya sakit mata atau mata sudah tidak terlatih, itu pun akan mengganggu. Dan juga perangkat yang mendukung. Saudara, itu mempengaruhi saudara sekalian satu sasaran yang tepat. Demikian juga latihan, pelatihan yang terus-menerus dilakukan. Nah, hari ini saudara sekalian secara rohani kita akan melihat aim higher. Bagaimana saudara kita memiliki sasaran yang lebih tinggi. Yang pertama sudah tentu kita harus memiliki sasaran yang jelas. Bapak Ibu Saudara sekalian, sasaran yang dimiliki oleh anak-anak Tuhan setelah percaya Yesus, membuka hati menerima Yesus sebagai juru selamat, maka sasaran hidupnya harus berbeda dengan orang yang belum mengenal Tuhan. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, hari ini kita melihat saudara sekalian, sasaran yang jelas dimiliki oleh Rasul Paulus ketika dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Kristus. Dulu dia adalah seorang penganiaya, pembunuh orang-orang Kristen. Tetapi sudah perjumpaannya dengan Kristus, di dalam perjalanan dia mau menganiaya orang Kristen. Dia mendengar suara dari langit, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus, itu nama Paulus dulu, artinya big, besar, hebat. Dia menjawab, siapa engkau? Suara itu berkata, aku Kristus yang engkau aniaya. Ini memberikan sudah satu pemahaman bahwa jika orang-orang percaya sebagai anggota tubuh Kristus dianiaya, menderita, maka Kristus sebagai kepala daripada tubuh Kristus sungguh juga akan merasakan dan dia akan bertindak. Saudara sekalian, ketika Saulus mendengar suara itu, dia rebah ke tanah, buta selama 3 hari. Dan atas tuntunan roh Allah sendiri, dia berjumpa dengan seorang nabi bernama Ananias, mendoakan Saulus, menubuatkan pelayanannya ke depan bagi orang-orang bukan Yahudi, bahkan bagi raja-raja, bagi bangsa-bangsa. Dan sudah setelah didoakan dia sembuh, dia melihat kembali dan dipenuhi Roh Kudus.
Dari orang yang mengalami perubahan secara total inilah kita akan belajar sudah bagaimana sasarannya yang sangat jelas. Filipi pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayat 11. Dua ayat ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara, demikian juga pemirsa live streaming. Anda siap dengan Alkitab Anda? Mari kita baca bersama-sama dua ayat ini dengan suara keras. 2, 3. Yang ku kehendaki, saya belum dengar suara saudara semuanya. 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bapak Ibu Saudara, inilah satu sasaran yang ada di depan hidup Rasul Paulus. Paulus artinya adalah servant, small, kecil, hamba. Biar kita semakin berkurang-kurang, Kristus yang semakin bertambah-tambah dalam hidup. Amin. Sasarannya sangat fokus, sangat jelas saudara sekalian. Yang pertama ketika dia berkata yang ku kehendaki adalah mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya. Kata mengenal di sini sudah bukan hanya berarti tahu. Tapi mengenal membutuhkan saudara pergaulan. Membutuhkan waktu. Membutuhkan satu hubungan. Ada komunikasi, ada fellowship. Saya tahun ini menikah sudah dari tahun 1995. Tahun ini 2015, tepat 20 tahun. Ya, saya yakin di antara saudara yang hadir semua di sini, saya paling mengenal suami saya di antara semua saudara. Karena mamanya sudah ikut ibadah tadi pagi. Ya. Dan suami saya paling mengenal saya di antara saudara. Tapi apakah pengenalan saya terhadap suami yang sudah hidup 20 tahun sempurna? Belum. Terus dari hari ke hari masih ada hal-hal yang bisa mengejutkan. Oh, ternyata dia begini. Mungkin juga di dalam hidupnya, oh ternyata istriku begini. Kata mengenal yang aktif. Terus menerus. Bukan hanya sekedar knowledge. Pengetahuan. Tapi betul-betul ada relationship. Ada hubungan. Dan sudah sekalian, Paulus memiliki sasaran ini betul-betul saudara. Dia hidupi. Yang ku kehendaki adalah mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya. Saudara sekalian, Kristus, pribadi Kristus dan kuasa kebangkitannya tidak bisa dipisahkan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara di dalam 1 Korintus 15 ayat 14. Dikatakan andai kata Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan kami, sia-sialah juga kepercayaan kamu. Sia-sia saya berdiri di sini saudara. Saya melayani berkhotbah hampir 30 tahun. Sia-sia jika saya tidak memiliki saudara sekalian satu pengharapan akan kehidupan yang kekal. Jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia pemberitaan firman. Sia-sia juga kepercayaan kamu. Kita menyembah pribadi yang ternyata saudara hebat hanya hidup saja, waktu hidup. Tapi ternyata kemudian dia mati. Berarti saudara kalau kita mengikuti saudara pribadi yang bisa mati dan tidak hidup lagi, kita pun akan memiliki nasib yang sama, mati dan tidak tahu apa yang terjadi setelah kematian. 1 Korintus 15 ayat 18 sampai 19 dikatakan demikianlah binasa juga. Orang yang mati di dalam Kristus jikalau kita hanya hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus. Maksudnya jika Kristus tidak dibangkitkan, kita juga akan binasa. Maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tapi puji Tuhan, mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya.
Dia sudah mengalahkan musuh yang terbesar manusia, maut. Hai maut, di manakah sengatmu? Maut sudah dikalahkan. Amin saudara. Yesus sudah bangkit. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka kita semua termasuk saya di sini, kita semua masih hidup di dalam dosa. Itu dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 17. Dosa itu sudah maut upahnya, dan betul-betul kita tidak memiliki satu pengharapan. Tapi puji Tuhan, Kristus sudah mati dan bangkit kembali. Sehingga dia menjadi buah sulung dari kebangkitan. Dengan tubuh yang baru. 1 Korintus 15 ayat 21, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia. Demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia, yaitu Kristus. Wow, ini adalah saudara sekalian satu berita yang terbesar. Lebih daripada saudara dapat undian. Saudara kalau dapat undian memang senang. Tapi ada orang yang dapat undian bisa gila saudara. Ya, karena habis undiannya dapat dirampok. Wah ya. Ada orang yang dapat undian, saudara malah bercerai rumah tangganya. Bapak ibu saudara sekalian, kita kembali melihat ini sebagai satu pemberian yang luar biasa yang tidak bisa kita upayakan dengan perbuatan baik, dengan kekayaan kita, dengan kepandaian kita. Yang ku kehendaki adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Yesus sudah bangkit, ada di surga, dia tubuh yang baru. Kita juga akan memiliki tubuh yang baru saudara. Bapak ibu saudara, itu sebabnya ketika seseorang yang sudah di dalam Tuhan meninggalkan kita lebih dulu, ya pasti ada rasa sedih ya. Tapi enggak usah berkelanjutan. Saudara yang ada di dalam kuburan itu sudah tinggal tubuh jasmani yang sudah hancur. Saudara sayang mengasihi orang yang sudah almarhum, nggak mungkin saudara dudukkan di jok mobil saudara kan? Walaupun dia yang dulu beli mobil itu. Saudara juga tidak mungkin dudukkan almarhum di sofa ruang keluarga saudara. Mengenang, mengingat dia, ini semua rumah dia yang dulu beli. Nggak mungkin kan? Bahkan taruh di dalam gudang pun saudara nggak akan mau. Saudara-saudara sekalian. Mereka ada di dalam kuburan. Menjadi tanah. Menjadi satu sudah digigit oleh ulat, ngengat. Tetapi saudara ada roh yang keluar dari dalam hidupnya, itulah yang menentukan. Saudara sekalian, kemana dia pergi, kepada kehidupan yang kekal yang disebut surga. Atau kepada hukuman yang kekal disebut neraka. Bapak ibu saudara bicara mengenai surga dan neraka. Hari-hari ini kita dengar ada banyak orang sudah menyaksikan bagaimana Tuhan bawa dia melihat neraka. Dan ada jemaat yang tanya sama saya, Bu, orang kalau nggak percaya Yesus apa langsung masuk neraka ya? Saya bilang nggak tahu. Kenapa? Karena Alkitab tidak bicara secara detail. Tetapi sudah kalau kita mau melihat pembahasan secara teologisnya, di dalam Wahyu pasal 20 ditulis bahwa pada hari penghakiman ketika semua sudah selesai. Saudara-saudara sekalian, setiap orang tua, muda, besar, kecil dari berbagai macam suku bangsa akan dihakimi. Dan akan dibuka sudah kitab kehidupan. Jika namanya tidak ada dalam kitab kehidupan, dikatakan orang itu akan mengalami satu siksaan, dia akan dilemparkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Firman hanya berbicara seperti itu. Tetapi di bagian yang lain sudah dikatakan bahwa orang-orang yang mati belum di dalam Tuhan atau orang-orang yang mati dalam perjanjian lama, sudah mereka masih menanti di satu tempat, itulah tempat penantian. Kayak apa? Saya belum pernah survei ke sana sudah. Ya. Saya nggak tahu. Tetapi yang jelas sudah sekarang firman Tuhan berkata, bagi orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus waktu mati, kemana dia? Kita terima jawabannya, yaitu dari salah seorang yang disalib di sebelah Yesus.
Ketika pada awalnya walaupun dia mengejek bersama dengan temannya, enggak percaya. Tetapi selama 6 jam di atas salib, saudara, salah satu penjahat ini melihat bahwa Yesus betul-betul adalah Tuhan. Itu sebabnya sudah dia percaya dan dia berkata, Tuhan kalau engkau datang lagi sebagai raja, ingatlah aku. Apa yang Yesus katakan menarik sekali, dia berkata, hari ini juga, tidak tunggu nanti, hari ini juga. Engkau akan bersama dengan aku di Taman Firdaus. Berarti sudah orang yang percaya kepada Yesus. Pada saat meninggalkan dunia ini sudah dia akan langsung ada di Taman Firdaus. Orang lain juga menyebut surga. Itu sudah. Lalu kemudian bagaimana sudah dengan penyiksaan-penyiksaan yang terjadi di neraka yang luar biasa hebat menurut penglihatan-penglihatan. Sudah karena begitu banyak orang yang menerima penglihatan-penglihatan dalam neraka. Saya pun berhati-hati untuk berkata, oh itu salah, tidak. Tetapi mungkin sekali sudah apa yang mereka lihat itu adalah penglihatan yang nanti akan terjadi setelah masa penghakiman, neraka itu seperti itu. Tapi masalah apakah orang-orang yang tidak percaya Yesus langsung disiksa? I don't know. Tetapi kalau kita lihat sudah di dalam Alkitab, itulah yang Alkitab katakan. Mereka masih menanti di dunia orang mati sampai masa penghakiman itu datang. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita nggak usah pusing. Ketika kita berada di dalam kehidupan di Taman Firdaus, sudah nggak usah pakai pikir baju baru atau sakit atau air mata, nggak ada kesedihan kata firman. Itu sebabnya sudah ketika saya memahami ini, waktu mama saya meninggal beberapa tahun yang lalu usia 88 tahun. Saya tidak memasukkan baju-baju mama saya yang masih bagus. Setiap kali saya pergi, ada waktu saya pergi ke Hong Kong, saya biasanya belikan bajunya pakme itu sudah ya. Mama saya kan asli Tiongkok. Jadi setelan ya khas orang Tiongkok karena cari Surabaya susah. Saya kadang beli beberapa setel masih bagus-bagus. Jadi waktu mama saya meninggal, orang bilang, masukin aja Bu Agnes, masukin aja. Saya bilang buat apa ya? Mama gak bisa ganti baju juga di sana kan. Tubuhnya sudah tubuh yang baru. Dan saya yakin, saya memahami, saya mengenal mama saya yang sangat murah hati kalau untuk orang-orang lain. Saya percaya kalaupun dia hidup, dia akan berkata, gak usah mama dibekali baju. Ya, kasih aja kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Kalau pemahaman kita jelas, itu akan sudah mempengaruhi apa yang kita lakukan. Kita nggak usah kasih baju, kita juga nggak usah kasih barang-barang berharga di dalam peti mati itu, sudah nggak usah kasih mas-masannya ataupun yang lain-lain. Atau ini waduh dulu sebelum meninggal dia kepingin kamera ini ya, tapi udah keburu mati ya tak masuk no aja kameranya. Loh kasih aja sama yang hidup so yang bisa pakai. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat ini menjadi satu sasaran dalam hidup Paulus. Mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Tapi bukan hanya itu, sudah. Di bagian yang kedua dia berkata, yang ku kehendaki adalah bersekutu dalam penderitaannya. Nah ini kurang disukai saudara oleh sebagian besar orang, khususnya gereja karismatik. Gereja Happy Family Center adalah gereja karismatik yang injili. Semangat sudah penyembahannya betul-betul kita karismatik. Tapi dalam pengajaran sudah kita mau seimbang, kita balance. Kita tidak menekankan satu hal aja yang menyenangkan telinga banyak orang. Tapi kita nggak usah bahas yang nggak enak, yang menderita, nggak usah. Semua harus disampaikan. Saudara Paulus berkata bahwa yang ku kehendaki adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Dan bersekutu dalam penderitaannya. Sudah bukan cuma happy-happy aja. Tapi ada saat seperti firman Tuhan berkata ada waktu kita tertawa, ada waktu kita menangis. Ada waktu kita dapat untung, dapat berkat luar biasa, ada waktu membiarkan rugi. Ada waktu kita terima luar biasa, ada waktu kita kehilangan. Kata firman Tuhan, semuanya termasuk tertawa, menangis, dapat, kehilangan. Semuanya indah pada waktunya. Amin. Soal firman Tuhan juga dengan jelas
membawa kita memahami bersekutu dalam penderitaannya. Mari kita melihat kisah para rasul pasal 14 ayat yang ke-22. Bagaimana ini ditekankan dalam kehidupan jemaat gereja yang mula-mula. Supaya mereka menjadi orang-orang Kristen jemaat yang kuat. Di ayat 22 saya baca, di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu. Dan menasehati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman. Dan mengatakan, mari kita baca bersama-sama ayat 22b ini. 2, 3. Bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Amin. Mengalami banyak sengsara bukan satu pilihan. Firman Tuhan berkata, saudara sekalian, bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Dari kecil sudah dulu kita sering menyanyi. Di dalam dunia ada berapa jalan? Ingat cuma 2. Ada 2 jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, jiwa berglori. Amin. Itu sebabnya jangan cuma senang yang longgar-longgar, yang besar-besar aja. Firman Tuhan berkata, saudara sekalian, bahwa surga, orang masuk surga harus mengalami banyak sengsara. Yesus sendiri berkata, siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, ikut aku. Barang siapa takut kehilangan nyawanya, justru dia akan kehilangan. Bapak Ibu Saudara, apa sih menyangkal diri? Menyangkal diri adalah kita berani berkata no, berani berkata tidak terhadap setiap keinginan yang begitu kuat dalam hidup ini. Saya ambil contoh kalau saudara anak muda. Saya ingin dia, saya senang dia. Ya. Tapi firman Tuhan berkata, terang dan gelap jangan bersatu. Saudara, kalau di sini ada yang belum menikah, bagaimana cara tahu bahwa pasangan hidup saudara itu betul-betul dari Tuhan? Ada 3 restu yang saudara harus lewati. Restu yang pertama dari Tuhan. Apakah sudah pasangan hidup saudara takut Tuhan? Dari terang. Restu yang kedua, jangan lupa dari orang tua. Sebab orang tua saudara yang memastikan saudara ada di atas muka bumi ini. Walaupun betul Tuhan. Tapi kalau tanpa orang tua, saudara akan ada di sini. Restu orang tua. Yang ketiga adalah restu dari diri saudara sendiri, pasangan. Artinya apa? Jangan pernah menikah karena kasihan. Habis kasihan kalau saya nggak nikahin dia, kayaknya dia nggak laku. Ya udahlah, saya satu-satunya yang mau. Aduh, sudah kok menikah mau jadi pahlawan. Jangan juga menikah karena status sosial. Aduh, nggak enak, KTP saya ini dari dulu jomblo terus mau berubah gitu. Jadi saya menikah demi supaya status sosialku berubah. Menikah. Enggak. Jangan juga menikah karena balas budi. Aduh, nggak enak ya. Papa ke utang banyak, tak balas budi. Jangan. Menikahlah karena cinta kasih. Amin. Ya, cinta aja udah masuk pernikahan bisa hancur kalau sudah tidak jaga. Itu sebabnya sudah sekalian menyangkal diri, berani berkata tidak kalau sudah tidak melewati 3 restu ini. Demikian juga bagi pengusaha, menyangkal diri, berani berkata tidak terhadap tawaran bisnis yang saudara tahu tidak legal. Banyak kong kali kongnya, banyak bohongnya, banyak dustanya. Berani berkata tidak walaupun memang untungnya besar, walaupun luar biasa hasilnya. Tapi buat saya sebagai anak Tuhan gak cocok ini. Itu menyangkal diri. Menyangkal diri sudah berani berkata tidak. Walaupun keinginan daging, keinginan mata sudah berkata waduh dia Hen Mei Li. Ya, dia cantik sekali. Waduh istri saya udah kayak gentong ini ya. Waduh istri saya ini udah cerewet, galak lagi. Wah, lalu saudara kena itu hati-hati sudah dengan acara reuni. Wah, reuni SD, reuni SMP, reuni SMA. CLBK, cinta lama bisa bersemi kembali.
Apalagi sudah kalau sudah ada bibit-bibit dalam rumah tangga. Sudah ketemu bekas pacar. Waduh, yang tadinya strumnya sudah very low. Tiba-tiba di-charge lagi, hidup lagi setrumnya. Waduh, ternyata udah puluhan tahun gak ketemu, ternyata masih nyetrum ya. Apalagi ngobrol-ngobrol kok masih cocok. Waduh, kamu tetap cantik, awet muda, kamu begini. Padahal suami gak pernah puji. Wah, mulai curhat, mulai janji, tuker pin bibi, tuker Facebook, WhatsApp, Instagram, email. Wah, hati-hati. Menyangkal diri, Zabani berkata, no, I am married. Saya udah menikah. Sehebat apapun daya tariknya, no. Amin, saudara. Menyangkal diri. Saudara anak muda, aduh saya udah gak tahan ini. No, this is not the time. Ini belum waktunya. Saya gak mau melakukan hubungan suami istri sebelum menikah. Menyangkal diri. Memikul salib. Itu harga mengikut Yesus. Saudara-saudara sekalian. Itu sebabnya kenapa firman Tuhan berkata banyak yang dipanggil. Sedikit saudara yang dipilih. Kalau Bapak Ibu sudah melihat di dalam Matius pasal yang ke-22. Yesus memberikan perumpamaan itu. Seorang raja mengadakan perjamuan kawin. Diundang saudara sekalian kerabat-kerabatnya. Nggak pada datang. Wah, marah sekali. Bahkan ada yang saudara sekalian waktu pegawainya kirim undangan, pegawainya dibunuh. Jadi apa yang dilakukan raja itu? Udah panggil aja semua orang di pinggir jalan, orang-orang yang miskin. Panggil aja, habis tempat perjamuanku kok kosong. Ini orang yang diundang pada gak mau datang. Bapak Ibu saudara hati-hati. Jika kita tidak jaga pelihara iman kita. Sasaran hidup kita, aim kita bisa berubah. Benar sudah, dunia itu begitu menarik, begitu licik, dia bisa menggeser aim, sasaran kita. Kembali melihat kepada firman Tuhan, yang ku kehendaki adalah mengenal Yesus dan kuasa kebangkitan. Yang ku kehendaki adalah bersekutu dalam penderitaannya, amin saudara. Sehingga pada akhirnya kita bisa menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Apa arti menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya? Apa kita harus ikut disalib seperti Yesus? Bukan. Menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Sudah lihat kematian Yesus menjadi berkat bagi seisi dunia. Dia menjadi seperti biji gandum yang jatuh ke dalam tanah dan mati. Tetapi kemudian saudara bertumbuh dan berbuah. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara hidup kita berkata begini. Saya beberapa hari yang lalu ada jemaat bilang, Bu si itu kesepian. Menurut saya orang kesepian adalah orang yang mengasihani diri sendiri. Dia tunggu saudara orang datang sama dia, ajak omong dia, itu. Mengasihani diri sendiri. Seharusnya apa yang saudara lakukan? Kalau saudara betul-betul punya aim yang jelas. Menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Sudah mau gak kesepian, keluar dari rumah, cari. Sudah pergi ke rumah sakit, banyak yang sakit, sudah tengok, pasti semua orang senang, doakan. Sudah pergi ke yatim piatu, jompo, sudah pergi, sudah melihat gelandangan-gelandangan, orang-orang di Kembang Kuning, orang-orang di Liponsos. Wah, saudara tidak akan kesepian lagi, saya jamin. Amin. Orang yang kesepian adalah orang yang aimnya hanya kepada diri sendiri. Tetapi sudah kalau sasarannya jelas, sasarannya benar. Aku ingin hidup serupa dengan dia dalam kematiannya. Hidup Yesus sampai detik terakhir dia di atas salib pun masih bisa menyelamatkan orang yang sangat jahat. Kematiannya menjadi berkat bagi seisi dunia. Itu sebabnya sudah kita melihat bagaimana Paulus perjumpaannya dengan Kristus mengubah sasaran hidup. Sehingga dia bisa berkata bagiku kalau aku hidup adalah Kristus. Kalau aku mati itulah keuntungan. Amin saudara. Enggak seperti orang dunia menganggap kematian adalah kutuk. Jangan pakai baju hitam-hitam terus itu gambaran mati. Nanti sial. Enggak saudara. Tetapi saudara bagi kita yang percaya Yesus, kematian tadi kita udah lihat. Itu adalah satu perpindahan kepada satu kehidupan yang baru.
Berhenti sudah dari penderitaan, berhenti dari air mata, berhenti dari semua keinginan-keinginan dunia ini. Tapi kalau selama kita masih hidup, Bapak Ibu sudah do something. Lakukan sesuatu yang berguna, muliakan Tuhan. Amin. Jadi berkat bagi banyak orang. Itu yang dikatakan sudah, kalau aku hidup, aku harus hidup berbuah. To receive Jesus cost nothing. Menerima Yesus kita nggak perlu bayar apa-apa, bukan karena karya keselamatannya murahan, bukan. Tapi justru karena terlalu mahal harganya, nggak ada seorang pun bisa bayar. Hanya Yesus yang sudah bayar semua itu di atas kayu salib. Dia berkata, it is finished, sudah selesai, nggak perlu ditambah lagi. Hanya Yesus titik, tidak plus ini, plus ini, plus ini, tidak. To receive Jesus cost nothing. But to follow Jesus cost everything. Untuk mengikut Yesus sudah kita harus bayar harganya. Ya tadi. Menyangkal diri, menyalipkan daging, pinginnya ngamuk, dia jahat, dia dulu sih, dia duluan, aku bales. Yesus mengajari apa? Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Balas dengan kebaikan. Orang tampar pipi kananmu, kasih pipi kiri. Sudah suskan, artinya apa? Balaslah kejahatan dengan kebaikan. It's not easy, nggak gampang sama sekali. Tapi inilah saudara sekalian aim. Aim yang jelas. Sudah untuk kita bisa memiliki sasaran yang jelas. Sehingga kemudian sudah masuk kepada tingkat yang kedua. Aim higher. Sasaran kita sudah sekalian ditingkatkan. Maka bagian yang kedua kita perlu melatih diri. Agar sasaran tercapai. Kalau saudara hanya punya sasaran, tahu sasaran yang jelas. Oh iya tahu aku sasarannya itu. Tapi sudah gak pernah melatih diri. Gak mungkin. Sama kayak saya kalau dikasih senapan. Waduh saya gak bisa sudah. Saya gak pernah melatih diri. Coba kita lihat sudah dasarnya Filipi pasal 3. Ayat 12. Filipi pasal 3 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Mari kita baca saudara. 3 ayat ini bersama-sama dengan suara keras. 2, 3. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini. Atau telah sempurna. Melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Setelah sudah kita mengetahui sasaran yang jelas. Maka kita harus betul-betul melatih diri kita. Kita harus mengejar aim itu karena apa sudah? Karena belum ada seorang pun yang sempurna, enggak ada. Termasuk Paulus. Dia berkata, aku mengatakan ini bukan seolah-olah aku telah memperolehnya. Aku belum sempurna, aku pun mengejarnya. Bagaimana sudah kita mengejar sasaran itu? Paulus berkata, mari lupakan apa yang ada di belakang kita. Bagi Paulus sudah sekalian kehidupan masa lalunya sangat bisa dibanggakan. Ada 2 hal saudara masa lalu yang saudara dan saya harus belajar terus lupakan. Yang pertama adalah kehebatan pribadi. Saya hebat, saya keturunan berdarah biru. Oh ya, syukur saya darahnya merah. Saya keturunan bangsawan, raja-raja. Papa mama saya profesor, dokter. Waduh. Saudara, orang bangga-banggain keturunan, kekayaan. Papa mama saya orang terkaya, orang paling berkuasa, oke? Paulus juga membangga kalau dia berkata, kalau aku mau banggakan diri, aku bisa banggakan kesalehanku, asa usulku. Aku disunat pada hari ke-8, aku ini keturunan suku Benyamin, orang Ibrani asli. Dalam hal kesalehan jangan diragukan, aku dalam melakukan hukum Taurat ini tidak bercacat celah. Dia juga kaya saudara.
Karena dia adalah warga negara Romawi. Hanya orang-orang Yahudi bisa warga negara Romawi pasti kaya. Yesus selama hidupnya tidak bisa jadi warga negara Romawi. Dia anak tukang kayu biasa, tinggal di Nazaret. Siapa orang gak kenal dia? Paulus kaya. Saudara-saudara sekalian, dia juga punya kekuasaan. Dia anak imam, anak didik imam besar Gamaliel. Dia bawa surat perintah untuk menghancurkan, untuk menganiaya orang Kristen. Dia punya semuanya. Tapi dia mengambil satu keputusan. Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang aku anggap rugi karena Kristus. Inilah saudara yang membuat Paulus tidak menjadi seorang hamba Tuhan yang sombong. Saudara-saudara sekalian, dia melupakan masa lalunya. Berapa banyak sudah kita selalu mengingat-ingatkan orang lain akan masa lalu kita, betapa hebatnya mungkin saudara dari kecil ranking terus, lulus bagus terus. Who cares? Saudara sekalian, dunia membutuhkan bukti hari ini. Amin, saudara. Bukan dulu saya pelayanan, dulu saya gini. Oh ya, bagaimana hari ini? Bukankah firman Tuhan mengajari kita, lihatlah akhir hidup seseorang. Akhir hidupnya. Itu sebabnya saudara sekalian, kata mengejar itu sudah berbicara bahwa kehidupan ini adalah satu pertandingan yang belum selesai. Sudah hal yang kedua yang harus kita lupakan bukan hanya kehebatan pribadi, jasa-jasa kita yang luar biasa, bukan hanya. Tetapi juga sebaliknya adalah kalau itu berupa kegagalan. Saudara mungkin di sini ada yang pernah gagal. Saya baca di Facebook ada seorang pria gagal 500 kali saudara. Ya, nembak cewek nggak ada yang mau satu juga. Saya lihat fotonya ganteng loh. Jadi soal jodoh itu bukan melulu soal fisik. Happy Family Center pernah mengundang seorang wanita dengan tinggi badan 58 cm. Luisa. Badannya jelas sudah tidak sempurna, 58 cm. Ya, kakinya nggak sempurna, tangannya nggak sempurna. Tapi kok bisa sudah dia dicintai, digila-gilai. Bukan gila-gila, bukan ya. Ada orang yang bisa jatuh cinta sampai benar-benar dia nggak mau bukan karena tahan harga, bukan karena dia rasa apa benar kamu ya. Ya nggak mau, tapi terus laki itu ngejar sampai akhirnya jadi suaminya, punya anak normal. Wah, bukan sekedar fisik. Jadi waktu saya baca sudah di Facebook ada pemuda ditolak 500 kali. Tapi waktu dia ditanya, kamu kapok nggak? Saya tetap mau cari gadis lagi sampai saya dapat. Wah, hebat ini. So pernah gagal dalam apa? Bisnis, rugi, bangkrut, ditipu orang. Udah percuma, nggak usah bisnis, percuma. Saudara, mari bangkit, bangun. Amin, saudara. Gagal itu biasa. Jangan sampai gagal masuk surga. Nah itu nggak biasa, saudara. Itu celaka itu. Tapi kalau sudah gagal bercinta, gagal bisnis, sudah gagal membuat satu perhitungan, saudara punya masa lalu yang suram. Sampai kalau sudah ceritain tuh, mungkin orang rasa gak seneng ya. Atau sudah mengalami kepahitan, trauma yang luar biasa. Lupakan kata firman Tuhan. Jangan terus hidup di masa lalu. Sudah mengalami kesedihan ditinggal mati oleh suami, istri, orang tua. Saudara, dia sudah dalam Tuhan, dia sudah senang bersama Tuhan. Kenapa kita terus hidup dalam kesedihan? Lupakan. Yesaya 43 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat 19 dikatakan firman-Nya, janganlah ingat hal-hal yang dahulu. Jangan perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Kalau saudara terus ingat yang dulu-dulu, saudara gak akan bisa melatih diri, sudah merasa puas. Terus, aku udah hebat, keturunan orang hebat. Udah saudara akan berjuang. Atau sebaliknya kalau saudara stres, depresi, trauma karena masa lalu, saudara juga akan gak melakukan apa-apa. Saudara akan mandul, saudara akan pasif, stuck. Tetapi saudara sekalian,
Ketika kita melupakan hal-hal yang dahulu, jangan perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, lihat. Aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Aku hendak membuat jalan di padang gurun. Ini bicara apa? Jalan sudah bisa dibuat di padang gurun. Ini berarti sudah sesuatu yang sangat mustahil. Sesuatu yang di luar rata-rata. Akan membuat sungai-sungai di padang belantara. Bapak Ibu Saudara, mari move on. Terus sekarang bergerak, berjuang. Paulus juga memakai istilah aku akan berlari-lari kepada tujuan. Untuk memperoleh hadiah. Hadiahnya adalah berupa panggilan surgawi. Saudara, orang yang berlari belum tentu punya tujuan. Itu sebabnya saudara sekalian jangan pernah berlari tanpa tujuan. Jangan pernah nembak asal nembak dor. Nggak ada tujuan. Cuma buang peluru. Paulus menggambarkan dirinya dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-26. Sebagai seorang pelari yang tidak berlari tanpa tujuan. Aku juga bukan petinju yang sembarangan aja memukul. Aku punya aim. Aku punya sasaran yang jelas. Aku melatihnya. Supaya jangan sampai setelah aku melakukan semuanya. Aku sudah melayani. Jangan sampai aku sendiri ditolak. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara. Jika kita berhenti berjuang. Apa yang saudara lakukan sebelumnya. Saudara sekalian. Tidak akan diperhitungkan. Karena Tuhan mau kita terus berjuang sampai pada akhir. Amin, sudah. Amin. Aku berlari-lari. Mengapa, sudah? Karena hidup adalah pertandingan iman. Itu dikatakan dalam 1 Korintus 9 ayat 24. Hidup adalah perlombaan iman. Ibrani 12 ayat 1. Sudah tidak boleh memahami hidup ini seperti dunia fantasi. Mimpi terus. Aduh, seandainya saya enggak kawin sama ini. Saya kawin sama itu. Oh, saya bahagia. Seandainya saya tidak dilahirkan dari keluarga ini. Seandainya orang tua saya bukan mereka. Saya punya orang tua yang lain kayak dia. Seandainya saya lahir di Amerika. Seandainya. Bangun saudara. Ngapain seandainya. Buka mata. Jangan mimpi di siang bolong. Berapa banyak orang sudah memilih seandainya. Lalu nangis sendiri. Sudah gak melihat perubahan apa-apa. Itu tipuan setan. Hidup adalah pertandingan iman. Amin saudara. Hidup adalah perlombaan. Setiap orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Tiap-tiap orang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Saya tidak bertanggung jawab atas kerohanian saudara, no. Tanggung jawab saya sebagai hamba Tuhan, saya mengajar. Tanggung jawab saya persiapkan sungguh-sungguh, saya berdoa, saya minta urapan, saya belajar. Itu tanggung jawab saya. Tapi untuk saudara kemudian bertumbuh atau tidak, sorry. Itu bukan tanggung jawab gembala, pendeta, bukan. Itu tanggung jawab saudara masing-masing. Saudara mau terima firman itu, makan firman itu, mengunyahnya, menjalankannya. Firman Tuhan berkata barang siapa mendengar dan melakukan firman dia berbahagia. Kalau saudara cuma mendengar, saudara tidak bahagia. Kalau sudah mau berhasil, firman Tuhan berkata renungkanlah firman itu siang dan malam. Saudara akan dibuat oleh Tuhan berhasil. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Semua, bukan hanya sebagian orang harus mengambil bagian dalam pertandingan. Yang harus berlomba secara iman, yang harus hidup dalam doa, baca firman. Itu bukan cuma pendeta, bukan cuma hamba Tuhan, bukan cuma asyir, bukan cuma pelayan Tuhan. Firman Tuhan berkata, Saudara sekalian, jelas sekali di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 25 tadi. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal.
Tidak tahukah kamu, ayat 24, bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Semuanya saudara. Kita semua berjuang. Kita semua dipanggil untuk bisa menguasai dalam segala hal. Perlu practice, perlu latihan, learning by doing. Hari ini belum berhasil, sudah bangkit kembali, usahakan kembali. Untuk itu sudah sekalian, bagaimana supaya kita bisa berhasil? Ibrani pasal 12 ayat 1. Ibrani 12 ayat 1, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Supaya saudara praktisnya bisa benar-benar saudara aim higher. Sasarannya bisa lebih tinggi, lebih jelas. Maka jika ada beban-beban dalam hidup kita, ada dosa-dosa harus dibuang. Beban tidak sama dengan dosa. Beban bisa saudara hanya fokus kepada persoalan terus. Beban sudah hanya bisa fokus kepada kepentingan diri sendiri. Gimana saya kaya, gimana saya happy, gimana saya. Hidupnya hanya fokus pada diri sendiri. Sudah tidak akan punya aim higher. Sudah hanya punya aim hanya untuk diri sendiri. Tetapi kalau saudara betul-betul benar-benar sudah melihat kebenaran firman sebagai satu cermin yang tidak pernah salah. Kita akan belajar menanggalkan beban. Beban sudah bisa berupa kekhawatiran yang berlebihan. Nanti kalau saya begini gimana? Nanti kalau saya tua gimana? Nanti kalau anak saya, aduh kalau saya gak kawin gimana? Nanti kalau saya udah kawin gak punya anak gimana? Aduh. Bapak Ibu saya sudah berdiri di tempat ini ya di atas ya. Saya gak pernah khawatir soal begitu. Dulu belum kawin orang tanya, bu kapan kawin? Kalau Tuhan mau ya pasti kawin, enggak ya gak apa-apa. Ibu gak khawatir nanti gak kesepian. Sepi, oh enggak ya. Sepi itu sudah bukan soal saudara punya banyak orang, bukan. Sudah sekarang kalau saudara mencari orang, saudara mau terlibat, melayani, sudah mau berguna, tidak mungkin hidup kesepian. Bu kawin kok gak punya anak, nanti kalau gak punya anak gini, siapa yang ngopeni? Oh ya, saudara punya anak, udah sekolahin luar negeri, abis itu gak mau pulang. Podo aja. Siapa yang ngopeni saudara? Mama papanya harus tinggal di luar negeri. Kok demen, aduh ya apa ini. Ya, rematik ini terus. Tapi kalau di Indonesia sama siapa? Saya kesepian atau tidak bukan soal ada orang atau tidak. Amin. Decision, keputusan di sini saudara. Saya gak khawatir kayak gitu-gitu. Buang itu beban saudara. Buang beban mengasihani diri sendiri. Khawatir, kemalasan. Mau training males. Ayo ikut doa puasa. Males. Ayo ikut bedawai. Aduh males. Ayo ikut jadi singa. Aduh males ya latihannya. Nampaknya mau. Tapi kalau latihan, aduh males. Ayo jadi asyir. Males. Mesti pakai jas panas. Orang males saudara. Ya masih untung kalau nanti masuk surga. Malaikat bilang, aku males lihat orang ini. Nah loh. Bapak Ibu saudara sekalian. Buang beban yang begitu merintang hidup kita, apalagi dosa. Hari ini jika ada di antara saudara masih hidup dalam dosa, saudara tidak mungkin akan aim higher, enggak mungkin. Itu akan ngaboti saudara. Saudara pernah melihat perenang perempuan rambutnya kayak saya, panjang, ikel-ikel. Itu beban buat dia saudara. Semua perenang ya, kalau laki kalau bisa gundul, tapi perempuan perenang kalau gundul kan ya opo ya saudara ya. Tapi rambut dipotong sependek mungkin. Kenapa? Karena itu diperhitungkan. Saya pernah lihat perenang badannya lemaknya gelambir kiri kanan. Itu beban saudara. Ya. Betul-betul saudara apa yang menjadi beban dan dosa singkirkan, buang itu. Supaya kita bisa berlari-lari. Kita bisa berjuang. Kita bisa sungguh-sungguh saudara sekalian melakukan bagian kita dengan benar. Kata berlari-lari itu bicara sesuatu yang aktif. Bicara yang terus menerus, tekun, melelahkan, memeras keringat, ada tenaga, tidak berhenti, ada tantangan, ada godaan, terus berlari-lari. Sampai kita punya sasaran tercapai. Amin saudara. Hari ini saya merindukan saudara punya aim, berubah.
Jangan saudara datang kepada Tuhan, Tuhan jadikan saya kaya. Tuhan jadikan saya sukses. Itu bonus. Saya rindu sama kebenaran firman hari ini. Kita punya the same aim. Kita punya sasaran yang sama seperti firman Tuhan. Tuhan, aku rindu mengenal Engkau dan kuasa kebangkitannya. Aku tidak akan lupa, aku akan terus arahkan kepada perkara yang di atas. Aku rindu bersekutu dalam penderitaanmu, bayar harga, mengikut Yesus. Aku rindu Tuhan kalau mati, Tuhan meninggalkan dunia ini, aku meninggalkan nama baik. Satu kehidupan yang berbuah, kehidupan yang berguna. Untuk itu kita perlu melatih diri, berlari, berjuang, tanggalkan beban. Lupakan apa yang ada di belakang kita. Arahkan kepada aim yang di hadapan kita. Kita pasti akan muncul sebagai pemenang. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.